Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dioreja Pratama Nasution, NIM 19040347 dari Departemen Teknik Industri akan membagikan sedikit materi tentang analisis biaya, yaitu untuk menentukan debit dan kredit. Jadi kebanyakan dari kita atau mahasiswa sedikit kesulitan untuk menentukan suatu akun itu ditulis di bagian debit atau bagian kredit. Nah, jadi di sini saya akan sedikit berbagi yang mungkin bisa berguna buat kita semua yang menonton. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke jenis akun. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit jenis-jenis akun. Jadi jenis akun itu ada akun harta, akun utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jadi di sini ada tanda positif dan juga negatif. Gimana bacanya? Jadi misalnya nih, pada akun harta bertambah, maka otomatis kita akan menulisnya di debit, dan jika berkurang kita nulisnya di kredit. Kalau misalnya pada akun utangnya bertambah, maka kita tulis di kredit, dan jika utang yang berkurang kita tulis di bagian debit. Nah, begitu juga untuk seterusnya di akun modal, pendapatan, dan beban. Jadi kalian harus mengingat ini karena penting supaya kita tidak kesulitan dalam menentukannya. Oke, kemudian kita masuk ke pembagian harta. Nah, jadi kan di akun harta tadi ada juga bagian-bagian harta itu apa aja. Oke, jadi yang pertama ada harta lancar, termasuknya itu kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada harta tetap, yaitu seperti gedung, mesin, tanah. Jadi yang termasuk kepada harta itu ya ini kepada akun harta, yaitu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, mesin, dan tanah. Jadi akun-akun tersebut termasuk kepada akun harta. Nah, jadi kita masuk langsung ke contoh analisisnya. Jadi misalnya di sini ada sebuah contoh transaksi dari sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu dibeli perlengkapan secara tunai seharga sekian-sekian. Yang kedua, dibeli peralatan kantor secara kredit dengan harga sekian-sekian. Kemudian yang ketiga, Febri menyetor uang sebesar sekian-sekian sebagai modal awal bisnisnya. Dan yang keempat, ada diterima hasil dari penjualan sebesar sekian-sekian rupiah. Oke, jadi kita di sini akan menganalisis ya, misalnya nomor satu dengan aturan yang sebelah kiri di tabel untuk menulis akunnya di mana, ataukah di kredit apa di debit. Nah, analisis yang pertama, dibeli perlengkapan secara tunai seharga sekian-sekian. Nah, jadi kalau misalnya dibeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah, kemudian kas kita akan berkurang karena dibeli secara tunai, uang kita akan berkurang. Nah, karena kedua ini termasuk kepada akun harta, maka penulisannya kita mengikuti aturan akun harta. Nah, jika perlengkapan bertambah, maka penulisannya perlengkapan di kolom debit, dan kasnya berkurang, ya harta berkurang, maka ditulis di kolom kredit. Nah, jadi seperti itu untuk aturannya. Kalau misalnya perlengkapan termasuk kepada akun harta, maka penulisannya mengikut kepada aturan akun harta. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2, dibeli peralatan kantor secara kredit dengan harga sekian rupiah. Nah, jadi peralatan kantor itu tadi kan kita sudah masukkan ke dalam jenis harta. Jadi peralatan kantor itu termasuk kepada akun harta. Berbeda dengan utang. Kalau misalnya dibeli secara kredit, maka otomatis utang kita bertambah, namun kas tidak berkurang. Jadi utang itu karena punya akun sendiri, maka untuk penulisannya mengikut aturan akun utang. Jadi karena peralatan kantor masuk kepada akun harta, maka penulisannya seperti ini. Untuk peralatan kantor bertambah, maka akun bertambah yaitu di kolom debit. Dan untuk utang, karena utang kita bertambah juga, maka penulisannya di kolom kredit sesuai dengan aturan akun hutang.
Selanjutnya yang ketiga yaitu Febri menyetor uang sebesar sekian rupiah sebagai awal modal bisnisnya. Nah, jadi kalau misalnya dia menyetor, berarti kan otomatis kita ada penambahan modal dan juga kas kita juga bertambah. Nah, untuk penulisannya, karena modal punya akun sendiri, jadi ikut aturan modal dan kas tadi termasuk pada harta, maka penulisannya akan menjadi seperti ini. Modal di kolom kredit dan juga kas di kolom debit atau harta, karena kan kas itu termasuk pada harta. Kemudian kita masuk ke yang keempat, yaitu diterima hasil dari penjualan sebesar sekian rupiah. Maka kalau kita menjual sesuatu, maka otomatis kita akan mendapatkan uang dan pendapatan. Nah, jadi di dalam pendapatan itu terdapat uang, maka kita akan membuatnya kas itu bertambah sesuai dengan aturan akun harta. Kemudian untuk pendapatan sesuai dengan akun pendapatan karena ada akunnya sendiri. Nah, untuk penulisannya karena tadi kas itu kan termasuk harta, maka kas bertambah, otomatis harta bertambah dengan penulisannya kas berada di kolom debit. Dan untuk pendapatan, karena ada akun sendiri, pendapatan kalau bertambah maka akan ditulis di kolom kredit. Nah, jadi sekian aja untuk berbagi ilmu untuk menentukan di kolom kredit atau debit. Kurang dan lebihnya saya minta maaf karena kita juga sama-sama belajar. Semoga ilmu ini bisa berguna untuk kita semua. Saya Dio Raja Pratama Nasution mengucapkan terima kasih pada semua yang menonton. Semoga ilmu ini berguna bagi kita semua.